Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Salam sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, viral di media sosial yaitu Rizik Syihab yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan seluruh masalah-masalah terkait dengan hukum 10 tahun terakhir ini. Ia juga tegas mengatakan tidak kepandang siapapun dia, apakah itu Jokowi atau Fufu Fafa. Silakan diseret di dalam pengadilan. Nah teman-teman, apakah Prabowo memenuhi permintaan si Rizik Syihab ini? Saya pikir tidak segampang itu Prabowo melakukan dan memenuhi apa yang diminta oleh Rizik, ya. Saya pikir tidak segampang itu. Tidak segampang itu Prabowo melakukannya. Mengapa? Karena Prabowo dan Jokowi adalah sahabat karib. Saya juga pikir Presiden Prabowo bukan Prabowo seperti yang dulu, saudara. Karena mengapa? Prabowo sekarang sudah belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi selama ia bergabung di kabinet Jokowi 5 tahun terakhir ini. Jadi saya melihat Pak Presiden Prabowo banyak hal yang dia pelajari dan belajar kepada Presiden Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Karena beliau dan Presiden Jokowi sama-sama dan saling bekerja sama di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi tidak segampang itu, ya. Oleh sebab itu, supaya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video Rizik Syihab terkait dengan permintaannya, dan ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan baik itu Jokowi atau Fufu Fafa yang menyinggung Fufu Fafa. Ya, ini ada videonya yang berikut ini. Mana pemimpin yang harus kita pilih? Ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung milih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini, sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak, ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama. Dakwah, amar, ma'ruf, nahi, munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah, terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini, saudara, khususnya dalam 1 dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi,
bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul. Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. 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 Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Amin. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah. Orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Terakhir saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini saudara, khususnya dalam 1 dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut bertanggung-jawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul. Takbir. Enggak peduli siapapun dia saudara. Enggak peduli saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah. Mujahid dan Mujahidah 212 tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Rizik Syihab sepertinya sedang cari muka dengan Pak Prabowo. Tapi mbok ya bercermin, Kang. Bercerminlah yang besar. Memang Anda tidak bermasalah dengan hukum. Ada berapa kasus hukum Anda yang belum diselesaikan di polisi, Kang? Atau nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah suruh nangkap Jokowi, Fufu Fafa segala. Sampean saja dalam orasinya tadi itu, semua orang bisa menangkap kamu sedang mempromosikan
NKRI bersyariah. Negara harus didasarkan atas hukum Islam. Itu adalah promosi yang sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Menurut saya, Anda juga sangat layak untuk ditangkap. Ya, sekali lagi Anda sangat layak untuk ditangkap oleh polisi karena mempromosikan negara bersyariat Islam. Mengapa? Karena konsep kita berbangsa dan bernegara sudah final. Yang kita sebut dengan NKRI harga mati. Gak usah pakai embel-embel syariah dan lain sebagainya. Kalau Anda mengkampanyekan NKRI bersyariah, khilafah Islamiyah, itu sama saja dengan apa yang dulu dilakukan oleh DITII. Ingin negara ini berdasarkan atas hukum Islam. Dan itu sama seperti yang diinginkan oleh Abu Bakar Bashir. Itu justru sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara secara keseluruhan kalau itu dituruti. Kalau Anda memprovokasi umat Islam seperti itu tiap saat, banyak orang Islam yang terhasut, kemudian ikut-ikutan menganggap bahwa negara ini negara tauhid karena berhukum dengan Pancasila, berhukum dengan Undang-Undang Dasar 45 yang buatan manusia. Kan begitu bahasanya. Anda kan mengatakan harus berhukum dengan hukum Allah. Itu harus ditempatkan di atas konstitusi buatan manusia. Kan begitu. Itu adalah provokasi racun yang ditebarkan untuk mempengaruhi umat Islam di Indonesia agar menentang Pancasila, menentang Undang-Undang Dasar 45. Kan dianggap itu buatan manusia. Dikira kita nggak bisa nangkap itu apa. Makanya nggak usah lempar batu sembunyi tangan, nggak usah sok suci. Anda justru layak ditangkap karena promosi, provokasi negara syariat Islam itu. Itu penyakit lama yang mestinya tidak perlu lagi kita ungkit-ungkit, tidak perlu lagi digaungkan, dipromosikan. Final kita negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dasar negara Pancasila ini sudah melindungi semua umat beragama di tanah air Indonesia ini. Yang beragama Islam silakan menjalankan syariat Islamnya, yang beragama Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya silakan menjalankan syariat agamanya masing-masing. Jadi tidak perlu negara ini harus berdasarkan undang-undangnya pakai ketentuan hukum Islam atau hukum agama yang lain. Itu justru yang mengadu domba, justru itu konsep yang ingin memecah belah bangsa kita. Para pendiri bangsa Indonesia dulu, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan para pendiri bangsa lain menghapus pasal sila pertama yang ada ketentuan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dihapus gara-gara ingin mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda-beda agamanya. Kok Anda ungkit-ungkit lagi hari ini ingin agar negara ini didasarkan atas syariat Islam, ketentuan Tuhan, tidak hanya dalam konsep pribadi bermasyarakat, tetapi juga dalam tata negara. Itu artinya ingin mencita-citakan kembali yang dulu pernah dicita-citakan, diwujudkan oleh DITII. Itu kok sok suci, minta Pak Prabowo untuk menangkap orang yang bermasalah dengan hukum. Ente itu bermasalah dengan hukum, Mas Rizik Syihab. Lah ya, ente bermasalah dengan hukum. Berapa banyak kasus hukum yang masih gantung di polisian. Dan hari ini itu bermasalah menurut saya. Provokasi Anda ingin menegakkan, ingin negara ini didasarkan atas syariat Islam. Itu masalah serius. Kosok suci nangkap Jokowi. Wah segala. Kalau Anda punya delik kesalahan tentang Jokowi silakan. Bukan asal mencari-cari kesalahan ya. Tapi kesalahan yang memang bisa dibuktikan secara hukum. Tapi bercermin diri gitu loh. Biar dia diguyu pitik gitu loh. Men orang diguyu cocok secara wong bayu mas. Kok nggak begitu caranya mas. Ingin mengambil hatinya Pak Prabowo nggak begitu caranya. Mendukung Pak Prabowo ya harus mendukung juga orang-orang yang dicintai oleh Pak Prabowo. Itu konsepnya kan begitu.
Loh, Anda mengatakan mendukung Pak Prabowo tapi memusuhi orang yang dicintai Pak Prabowo, itu sama bohong namanya. Sama orang tua melihat menantunya mengatakan bahwa dia mencintai anaknya dengan setulus hati, siap, tapi membenci orang tuanya. Loh, ini kambleng sama orang tuanya, suruh minggat ya. Kalau mencintai anaknya, mencintai orang tuanya. Mencintai orang yang dicintai oleh anaknya. Orang tuanya kan tentu saja dicintai oleh anaknya. Lah, Anda merayu-rayu anaknya mencintai, tetapi Anda membenci orang tuanya atau orang-orang saudara-saudaranya yang dicintai, ya. Kurang ajar namanya. Dan Pak Prabowo sudah menjelaskan itu berkali kali, bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu satu paket. Nggak bisa dipisahkan, satu kesatuan, satu tim. Allah ya Karim. Ya sudah, sepakat saya. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tangkap, bisa badang bulu, termasuk ente, Kang Rizik Sihab. Siapapun kan, iya siapapun orangnya Anda bilang, termasuk ente melanggar hukum, tangkap, adili. Apalagi memprovokasi umat Islam untuk merubah sistem tata negara, sistem hukum kita. Lah Anda siapa? Anda tidak lebih dari keturunan bangsa Yaman yang dibesarkan di Indonesia, yang numpang hidup di Indonesia. Atas jasanya Belanda dulu, membawa orang-orang Yaman termasuk nenek moyang Anda itu bekerja, hidup, nyari makan di Indonesia. Hari ini kok sok-sokan ingin merubah sistem berbangsa dan bernegara, ingin merubah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Apa-apa? Pulang saja ke negara leluhurmu kalau Anda ingin membuat sistem hukum sendiri. Coba tawarkan di Yaman sana. Laku nggak konsep Anda? Kalau di tanah leluhur Anda nggak laku, jangankan di sini. Di sini itu negara yang sudah jauh lebih maju peradabannya berabad-abad sebelum Yaman ada. Yaman sampai hari ini masih terpuruk karena perang saudara, karena gaya-gaya politisi yang merasa paling benar sendiri dengan keyakinan agamanya, akhirnya perang saudara terus-terusan. Belajarlah sopan santun dengan para pahlawan dan tokoh-tokoh Nusantara. Bagaimana caranya menghargai jasa para pahlawan kita, menghargai para pendiri bangsa kita di dalam bentuk republik ini. Mari kita besarkan, kita rawat. Gak usah sok paling benar di dalam berbangsa dan bernegara. Sok paling benar di dalam menafsirkan Islam. Anda kira Pancasila bukan perahan dari hukum-hukum Tuhan. Pancasila itu ramuan dari ketentuan ayat-ayat Tuhan yang diperas menjadi sila-sila Pancasila itu. Pilkada selesai, pilpres selesai, yes. Mari kita bersatu, yes, sepakat. Jangan mau dipecah belah, yes. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang mau pecah belah sebenarnya? Siapa yang maju domba sebenarnya? Anda memprovokasi umat agar berhukum di negara ini, agar negara ini berhukum dengan hukum syariat Islam, itu sedang memprovokasi umat, sedang memecah belah umat, sedang memecah belah bangsa Indonesia. Itu menyakiti bangsa Indonesia, saudara-saudara kita yang non-muslim, yang agamanya bukan Islam. Tersinggung dengan provokasi dan pidato Anda. Lah mereka yang non-muslim mau ditempatkan di mana? Kalau negara ini dibuat atas dasar Islam. Itu sudah 1 abad yang lalu masih dibicarakan. Dulu selesai, nggak usah berbicara tentang dasar hukum negara ini. Udah selesai, nggak usah diutik-utik lagi. Lesok bicara persatuan Anda sendiri. Konsep Anda sendiri, konsep yang sangat memicu potensi pecah belah, memicu potensi adu domba kok. Sok bicara persatuan, sok bicara hukum. Ngomong itu mau dipikir dulu gitu loh. Kalau cari dirinya suci, kalau dirinya suci bersih, nggak punya kesalahannya, monggo dirinya sendiri. Banyak terdapat kasus hukum kok. Berbicara hukum, berbicara persatuan. Nah teman-teman, itulah dia orasi atau ceramah Rizik Sihab
ia meminta atau mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan orang-orang yang melanggar hukum selama 10 tahun terakhir ini. Siapapun dia, baik itu Jokowi maupun Fufafa, diseret di dalam pengadilan, ungkap Rizik Syihab. Nah, teman-teman, saya mengutip dari merdeka.com ya. Di sana dikatakan Rizik Syihab hadir dalam acara reuni alumni 212 di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, ia meminta untuk memilih pemimpin sesuai dengan kitab sucinya ya, dan petunjuk ulama-ulama yang mereka percayai. Rizik Syihab juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menuntut kepada sosok yang merusak demokrasi dan menabrak hukum selama 10 tahun terakhir. Selain itu, ia juga meminta Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah. Ya, dalam hal ini saya setuju dan saya sepakat dengan apa yang dia sampaikan sampai di sini, supaya dibersihkan orang-orang yang tidak benar atau orang-orang intoleran. Jadi orang-orang yang bermasalah, yang intoleran harusnya dibersihkan itu ya. Gak usah dipelihara orang-orang yang intoleran di dalam pemerintahan, karena itu merusak kesejahteraan dan perdamaian antara umat beragama. Rizik Syihab bahkan ia lantang ya, meminta Prabowo untuk menindak tegas pelanggar hukum serta tidak pandang bulu baik itu Jokowi maupun Fufafa. Nah, di sini saya ada apa dengan Pak Jokowi? Ada apa dengan Fufafa? Ya, ini pengikutnya Pak Amin Rais ya, yang dimana beliau ini seorang mantan MPR, dan orang ini sangat tidak setuju kalau Mas Gibran sebagai wakil presiden. Bahkan sebelum dilantik ia meminta supaya diganti saja Gibran. Bagaimana mungkin bisa diganti? Ya, baru bisa diganti itu adanya pemilihan ulang. Dan saya rasa tidak ada pemilihan ulang dan tidak segampang itu bisa diberlakukan hal seperti itu. Karena mengapa? Yang pertama, Prabowo Gibran adalah pilihan rakyat. Ya. Jadi kalau ada orang-orang atau oknum atau segelintir orang yang mencoba menggulingkan dan juga mengganti Mas Gibran, lawannya adalah masyarakat seluruh Indonesia. Karena itu memang benar-benar dipilih dan pilihan rakyat. Ya. Anda menantang pilihan rakyat, sementara Anda hanya segelintir dan sekelompok orang yang tidak setuju dengan Mas Gibran. Di sini bukan bicara suka atau tidak suka, tetapi di sini berbicara terkait dengan pilihan rakyat. Rakyat yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 5 tahun ke depan, bukan orang-orang yang sakit hati yang termasuk kelompok barisan sakit hati. Anda tidak setuju atau tidak mau, harus Anda terima kenyataan, karena kemenangan Prabowo Gibran adalah bukan kemenangan yang didapat dengan hal-hal yang tidak benar. Kemenangan Prabowo Gibran adalah kemenangan yang sah, yang dipilih oleh rakyat. Jadi oleh sebab itu, kepada para barisan sakit hati ini, terima kenyataan, jangan berkuar-kuar Anda, dan tidak ada gunanya Anda berkuar-kuar mendeklarasikan ganti saja Fufafa, ganti saja wakil presidennya. Enak saja kau, hanya kau segelintir orang, engkau melawan rakyat Indonesia. Silakan. Yang berlawan dengan Anda adalah nantinya masyarakat seluruh Indonesia, di mana pendukung Prabowo Gibran itulah lawan kalian. Ya. Jadi oleh sebab itu kita berdoa bagi orang-orang ini ya, supaya mereka disadarkan atas kemenangan Prabowo Gibran dan mereka mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Dan biarlah Indonesia ini menjadi damai dan sejahtera. Kiranya rakyat Indonesia menikmati kedamaian
dan ketentraman antara satu dengan yang lain. Bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap video ini ditonton sampai selesai dan Anda wajib berkomentar, dan berkomentarlah dengan komentar yang baik dan benar, yang mengedukasi dan yang bermanfaat. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.